baru seminar Dokter Ali juga. Jadi saya 2 kali diingatkan oleh 2 orang bahwa orang itu ikuti seminar Dokter Ali. Akhirnya dari situ akhir tahun 2019 saya membuka diri. Saya pelajari, saya cari di Google tentang Dokter Ali itu siapa sih? Saya cari-cari, saya buka YouTube-nya dia, saya nonton seminar yang dia tentang Asira, tentang apa. Saya sempat catat juga suplemen-suplemennya apa, saya cek komposisinya apa, saya juga cek. Sempat saya mencoba memberikan pada Nikolasi kurang lebih 1 mingguan tapi bukan merek dagang itu, tapi merek dagang yang serupa. Betul kok alerginya anak saya, pileknya itu mulai berhenti. Saya sempat kaget, apalagi memang ada sesuatu ini. Apa dia kekurangan nutrisi apa yang saya nggak tahu, terus yang mungkin dia harus butuh suplementasi untuk menunjang dia juga. Nah, akhirnya saya mencari Dokter Ali ada juga di Mata Hati. Akhirnya ya dari situ saya coba mengambil keputusan untuk tes Asira. Dari situ masuk ikut protokol Dokter Ali ya. Ikut Dokter Ali itu berarti masuknya sekitar akhir 2019 Desember. Nah, di situ menjalankan jadi saya langsung Asira plus suplemen. Nah, kira-kira kurang lebih 1-2 minggu sudah kelihatan progresnya sudah nampak. Walaupun bukan saya yang menilai adalah terapis. Karena kalau saya menilai kan rasanya kok takutnya nggak objektif ya kan, karena saya sering sehari-hari bersama dia kan. Nah, terapis yang menilai, dia bilang ada perubahan terutama di fokusnya, di konsentrasinya. Nah, karena ada di situ. Tapi kan Dokter Ali kalau ditanya kan selalu jawabannya baca Telegram. Zaman dulu nggak ada YouTube ya, jadi teman-teman yang baru-baru bergabung di sini sangat-sangat bersyukur ada video, ada YouTube, apa segala macam bisa nonton. Itu kan lebih enak daripada kita harus baca Telegram yang harus manjat dari tahun 2018 lagi. Di situ baca Telegram ya saya lakukan karena setiap kali tanya jawabannya baca Telegram. Ya, ini dokter cukup unik ya. Sempat agak marah juga dalam hati ini setiap kali saya tanya kenapa jawabannya ini terus. Nah, terus Nicholas ikut Bikom-nya juga, setelah Asira pasti tentunya saya teruskan ke Bikom ya. Kurang lebih 2 bulan pertama Bikom itu ngompolnya luar biasa ya, setiap malam ngompol, terus kurang lebih 2 bulanan lah ya. Saya bertanya sama Dokter Ali juga kenapa seperti itu, jawabannya cuma dysbiosis. Terus apa itu dysbiosis? Ya disuruh baca Telegram juga. Ya udah saya lakukan baca Telegram ya, saya luangkan waktu di malam hari, setiap hari ada 1-2 jam saya baca ya, manjat terus ya. Akhirnya ketemu juga sih. Nah, tapi suatu saat Februari 2020 sebelum pandemi, Dokter Ali sempat datang ke Surabaya. Ya karena dia datang ya, saya berharap sih mendapat penjelasan yang lebih ya, karena kan ketemu ya, apalagi kan dia memberikan seminar dan dia ingin memberikan penjelasan tentang Asira juga kan. Ya udah siap dengan berbagai macam pertanyaan, hadir di seminarnya Dokter Ali. Ya sama jawabannya juga tetap gitu, baca Telegram. Terus Dokter Ali juga sempat bilang ya dok, bahwa saya energinya terlalu besar. Saya terlalu besar, kasihan nanti anak saya kalau saya terlalu menggebu-gebu ya. Intinya ya kita coba, kalau kita sudah mempercayakan satu metode protokol, ya kita coba jalani, kita ikuti dulu protokolnya. Ya oke lah, saya ambil komitmen, saya akan komitmen 6 bulan saya akan ikuti apapun yang dikatakan Dokter Ali, saya ikuti. Tapi kalau memang memberikan progres saya lanjut, tapi kalau tidak memberikan progres saya keluar. Saya cuma dalam hati cuma mau seperti itu, karena kan saya nggak mau juga waktu terus berjalan gitu loh, anak saya terus bertambah, yang mungkin saya nggak mungkin menghabiskan waktu hanya untuk yang nggak ada progresnya gitu ya. Di situ. Apalagi ya Pak Heri ya. Ya singkat cerita di situ akhirnya ya anak saya berprogres ya, awal-awal berprogres, terus efek Maret pandemi ya, Maret April ke pandemi, semua terapi semua off ya, terapi off semua. Jadi saya pun juga
anak saya nggak terapi apa-apa jadinya, cuma Bikom akhirnya. Nah, saat itu Bikom pun juga tutup ya, mata hati tutup juga, dan saya ditawarkan untuk Bikom jarak jauh. Karena saya sudah bingung, apalagi mau diterapikan, ya oke, saya terima. Kan saya sudah komitmen ini 6 bulan nih, saya semua komitmen 6 bulan, saya harus jalankan dengan sungguh-sungguh, apapun yang dikatakan saya ikuti. Saat itu kan masih kurang lebih 3 bulan ya, pas kena pandemi. Ya saya ikut Bikom jarak jauh juga, ikut Bikom jarak jauh. Ya puji Tuhan ya, selama justru pandemi ini Nicholas progresnya banyak sekali gitu loh, banyak sekali. Padahal saya juga heran ya, padahal terapi yang lainnya juga off, nggak ada terapi apa-apa. Nah tapi akhirnya saya mengikuti Dokter Ali banyak progresnya. Nah ya teman-teman juga jangan kaget ya, nah, awal-awal kan suplemennya cuma dasar, minim kasarannya yang paling dasar. Lama-lama kan suplemennya ditambah terus kan. Ya ini simbionya ditambah, enzimnya ditambah, ini ditambah. Ya saya sempat kaget juga ya. Loh kok nambah lagi ya? Ya udah, karena komitmen 6 bulan kan, saya ikutin lagi, saya ikutin dulu. Walaupun ya kantong cukup berat juga ya. Cukup berat juga nih. Tapi saya nggak tahu ya kenapa, ya sudahlah, saya ikutin. Toh itu juga pandemi, terapi yang lainnya semua off, jadi biayanya bisa untuk suplementasi semua. Nah, terus di saat itu kan Nicholas sebelumnya kan di sekolah kan sudah pas itu di TKB ya, TKB. Dia di sekolah pakai shadow. Karena pas pandemi akhirnya nggak pakai shadow. Nah, jadi ya Tuhan itu kayak sudah buka jalan ya. Dia menyediakan semua biaya-biayanya, dananya untuk ya mengikuti protokol Dokter Ali. Ya udah. Jadi akhirnya saya bisa ikut nggak pakai shadow. Terus tapi saya putus pas itu mau naik kelas 1 ya, naik kelas 1 SD. Tapi dari pihak sekolah tetap minta shadow juga. Akhirnya saya memutuskan untuk memindahkan Nicholas ke sekolah yang nggak pakai shadow. Ya cukup nekat sih saya ya lumayan cukup nekat ya. Jadi saya pindahkan dia sekolah yang dimana sekolahnya nggak boleh pakai shadow memang. Jadi kasarannya memang itu. Tapi dari pihak sekolahnya bilang ini anak ini bisa, tapi dengan catatan ngulang 1 tahun. Ngulang 1 tahun, terus ya udah saya ikutin. Jadi saya ikutin. Coba kalau saya maju terus, pastinya tentunya biayanya sekolahnya mahal. Terus harus ada guru pendamping juga. Ya saya nggak tahu, mungkin saya nggak akan lama di dokter Ali, tapi karena sudah jalan Tuhan ya, jalan Tuhan sudah kayak menunjukkan ke arah sana semua. Ya puji Tuhan, ya Nicholas bisa sekolah di sekolah normal gitu, di sekolah reguler lah ya, gitu. Ya, terus ada juga diadakan yang program spesial membership ya, September ya. Pas itu ya saya langsung ambil karena saya berpikir ya karena anak saya ada progresnya, ada hasilnya, kenapa saya tidak berbagi gitu loh, berbagi. Pas Dokter Ali juga punya niat baik juga membantu 10.000 anak kan, ya udah, oke lah saya ikut dalam tim karena ya sebagai wujud syukur saya juga anak saya ya progresnya banyak gitu. Nah, jadi program special membership saya langsung join. Ya bertahap ya Nicholas ya. Saya bersyukur banget ya sampai di titik ini juga bisa bersekolah lah ya. Dokter Ali juga sudah ketemu juga di mana Nicholas. Apalagi apa Harry? Jadi kan sepertinya rencana Tuhan luar biasa ya. Semua sudah disiapkan, tertata, akhirnya semua bisa mengarah ke mengarah ke sana semua gitu. Jadi ya pas waktu saya mulai Dokter Ali nggak lama pandemi juga kan. Ya. Jadi terapi lain itu stop, dan saat itu juga jumlah suplementasinya meningkat. Ya kan awal-awal kan suplementasi cuma dasar kan, simbionya cuma 1, tambah lagi 1, tambah lagi. Aduh, lumayan kan itu cukup bagi saya sih juga lumayan berat karena kan saya juga seorang ibu rumah tangga. Saya sudah bukan wanita karir lagi gitu loh. Kalau dulu kan saya wanita karir juga berpenghasilan. Nah kan terus kan kebetulan suami saya juga nggak satu frekuensi sih, cuma dia mendukung sih apapun pilihan saya sih.
Tapi kalau kalau ditanya soal Bcom apa, pasti dia berpikir nggak masuk akal lah Bcom jarak jauh itu, gitu. Berpikir seperti itu. Tapi dia melihat Nicholas perubahannya banyak, jadi dia no comment lagi gitu loh. Makanya di situ ya. Terus terapi lainnya ya saya coba, karena saya sudah ada biayanya semua larinya ke biomedis. Saya terapi lainnya saya coba handle sendiri. Jadi mau nggak mau saya harus belajar gitu loh. Saya harus belajar. Kebetulan kan sejak pandemi ini ya Tuhan juga lagi membuka jalan lagi ya. Banyak seminar gratis, banyak lah. Kalau kita mau mencari itu banyak. Jadi kita apa yang bisa saya terapkan ke anak saya lakukan gitu. Saya lakukan sendiri di rumah. Saya coba buat program sendiri. Bagaimana caranya ya supaya membantu progresnya dia juga kan. Karena kan kita nggak semuanya full dari biomedis ya. Kan nggak mungkin kan kita dengan dokter Ali aja tahu-tahu anak saya berkembang, kan nggak mungkin juga. Dalamnya memang perlu diperbaiki. Tapi kalau kita tidak pernah mengajarinya, kan juga nggak akan maksimal lah ya, gitu ya. Gitu Pak Heri. Ya. Oke, jadi ada satu yang saya garis bawahi. Tadi kan Bu Mevi menetapkan niat ya, niat 6 bulan mau full mengikuti. Nah itu saya rasa itu menjadi kunci suksesnya Bu Mevi ya. Ya memang di situ sih, karena kan saya memang tipenya saya harus evaluasi juga ya. Karena kita nggak mungkin ya tahu-tahu kita diam aja, ikut-ikut aja, diam aja. Pokoknya saya harus evaluasi. Ini metodenya cocok sama anak saya atau tidak gitu. Ya pasti kan evaluasi kan nggak mungkin kan kita mau cepat juga nggak mungkin ya. Pasti kan per 6 bulan lah ya, 6 bulan atau setahun sekali 2 kali kita harus evaluasi sampai di mana kemampuan anak kita gitu. Ya, betul. Jadi mungkin Bapak Ibu semua yang ada di sini juga bisa mendengarkan. Artinya Bu Mevi ini kan tidak, ibaratnya saya bilang tidak mudah percaya begitu saja ya. Jadi dia juga evaluasi, meneliti bagaimana dokter Ali itu siapa, dan akhirnya dia menetapkan oke, saya coba 6 bulan. 6 bulan berhasil, lanjut. Nah, seperti itu. Mungkin ini sebagai perwakilan juga ya. Jadi ya Bu Evi yang seperti itu aja oke ya, maksudnya lanjut. Jadi mungkin ini menjadi gambaran besar buat teman-teman semua begitu. Mungkin ada tanggapan Dokter Ali? Kalimat aku kurang cocok. Gimana? Sebagai perwakilan aku nggak cocok dengan kalimat. Justru semua orang tua harus seperti itu. Iya. Harus kritis terhadap semua terapi. Ya, jadi diwakili oleh Bu. Kalau sebagai perwakilan enggak. Terus yang paling penting lagi bahwa kita itu harus terbuka, tidak perlu punya prasangka. Jadi kayak tadi Bu Mevi cerita, ketemu dokternya belin, ya begitulah ya orangnya. Saya zaman dulu ya seperti itu ya, zaman sekarang mungkin masih kayak gitu ya. Karena ya kalau bagi orang tua yang belum tahu, saya ada riwayat berkebutuhan khusus Bapak Ibu ya. Saya orang yang nggak punya empati Bapak Ibu ya. Saya tuh kurang perhatian sama orang lain. Saya tidak suka ngobrol bertemu dengan orang lain ya. Dan kalau Bapak Ibu kepingin tahu, Bapak Ibu boleh tanya Pak Heri, karena saya kurang lebih sudah 20 tahun tinggal di komplek perumahan saya. Saya tidak pernah ke tempat tetangga saya tidak pernah bersosialisasi main tangkis, sepedaan bareng, ke acara apapun nggak pernah ya. Karena saya merasa tidak nyaman gitu Bapak Ibu ya. Betul ya Pak Heri yang itu ya. Iya. Tempat Pak Heri aja nggak pernah duduk lama ya, cuman di muka pintu selesai pulang. Lebih baik Pak Heri yang datang ke tempat saya ya. Saya merasa tidak nyaman. Jadi Bapak Ibu jangan dengan berprasangka yang negatif dulu, karena kebetulan saya kalau dilihat dari ciri-cirinya, saya termasuk orang berkebutuhan khusus ya, kemungkinan besar adalah penderita atau penyandang Asperger ya Bapak Ibu ya. Jadi tidak usah sakit hati, tidak usah dimasukkan di pikiran ya. Tapi ada untungnya juga ya, bukan memuji diri sendiri. Enak seperti itu ngomong apa adanya ya, ngomong iya enggak yang abu-abu ya,
kadang-kadang jawaban seperti itulah yang menyakitkan hati Bapak Ibu. Karena kepinginnya kita itu selalu dijawab yang indah-indah. Ya nggak mau dijawab